Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Di video ini episode 10, pembalasan untuk suami dan pelakornya. Tapi buat teman-teman yang belum subscribe, mohon dukungannya dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean selanjutnya dari Cinta Story. Oh iya, sebelumnya aku mau tanya juga nih, menurut kalian pembalasan yang paling sadis buat para pengkhianat itu seperti apa? Tulis di kolom komentar ya. Makasih. Oke, kita lanjut episode 10. Pagi itu Aira sudah berada di kantor, walaupun hampir saja terlambat. Sebenarnya dia bisa datang kapan saja, di jam berapa saja, tapi karena Aira baru mau belajar sekaligus mengatur rencana untuk Clara di kantor itu, terutama karena ini hari pertama dia mulai bekerja, dia merasa cukup antusias. Saya minta agar tidak ada yang tahu kalau saya anak Pak Pramono, pemilik perusahaan ini. Jika ada yang bertanya, jawab saja saya adalah karyawan baru di kantor ini. Ngerti kan? Perintah Aira pada Bu Resti, orang kepercayaan ayahnya. Baik Bu Aira, tapi kalau boleh saya tahu, apa sebabnya Bu Aira ingin menyembunyikan identitas ibu di kantor ini? Itu hanya sementara saja. Saya ingin tahu bagaimana kinerja para karyawan di sini. Kalau saya diperkenalkan sebagai karyawan baru, saya akan tahu siapa yang benar-benar bekerja dan yang tidak, balas Aira. Dia ingin menjalankan rencananya untuk Clara di kantor tanpa Clara harus curiga. Baik Bu, ada lagi yang bisa saya bantu? Tanya Bu Resti yang masih duduk di kursi depan Aira sambil melihat Aira yang memikirkan sesuatu. Kamu pasti tahu Clara kan? Dia di bagian apa? Dan di mana ruangannya? Oh, iya Bu Aira. Clara di bagian admin project. Kami akan mengangkat dia menjadi supervisor karena dia orangnya rajin dan disiplin waktu. Ruangannya di sudut kiri sana, Bu, bersama admin-admin yang lain. Jawabnya sambil sedikit menunjuk ke arah ruangan Clara. Hentikan pengangkatan jabatan untuk dia. Batalkan. Untuk posisi supervisor, kalian rekrut orang baru yang berpengalaman. Oh iya, karena saya di sini akan berpura-pura jadi karyawan baru, berikan saya ruangan di samping ruangan Clara, jawab Aira dengan tegas. Akan saya siapkan. Oh iya, tapi Bu, bukankah lebih bagus jika kita mengangkat karyawan di sini saja yang sudah lama bekerja di sini? Protes Bu Resti. Ini perintah. Silakan lakukan apa yang saya perintahkan. Baik Bu Aira. Kalau begitu, saya permisi dulu. Bu Resti pun keluar dari ruangan Bu Aira. Aira tersenyum, menyandarkan tubuhnya di atas kursi sambil berputar-putar. Dia merasa cukup senang tidak terlambat untuk menghentikan karir Clara. Beberapa saat kemudian, Aira kembali berpikir. Dia segera keluar dari ruangan tersebut karena dia yakin Bu Resti sudah mempersiapkan meja dan kursi untuknya. Walaupun di ruangan itu, dia akan bergabung dengan 3 orang rekan kerja lainnya, tapi dia merasa ini akan lebih menyenangkan.
Baru saja Aira keluar dari ruangan tersebut, Clara tiba-tiba berjalan ke arahnya dan melihatnya. Aira memalingkan wajahnya, lalu berbalik hendak pergi. Sementara Clara semakin mempercepat langkahnya untuk mengejar Aira. Hingga akhirnya Aira berhenti dan mencoba menghadapi saja Clara itu. Tunggu Aira, apa yang kamu lakukan di kantor ini? Dan ada apa kamu masuk ke ruangan itu tadi? Bukan urusan kamu. Aku juga tidak berselera untuk menjelaskan padamu. Jadi lanjutkan saja pekerjaanmu. Oh, aku tahu. Kamu pasti melamar kerja di kantor ini kan? Karena Ray sudah tidak menafkahi kamu lagi, lahir dan batin. Dia bahkan tidak pernah lagi pulang ke rumah kalian. Kamu sudah tahu kan, jika aku dan Ray berada dalam ruangan yang sama tiap malamnya, sudah pasti kami melakukan sesuatu yang panas. Jawab Clara untuk memancing emosi Aira dan membuatnya cemburu. Aira tersenyum sinis. Aku tidak peduli. Nikmati saja bekasku itu. Sampah kan memang harus dibuang di tempatnya. Hei, apa kamu bilang? Clara melayangkan tangannya untuk menampar Aira. Tiba-tiba Bu Resti muncul menghampiri mereka, hingga Clara pun mengurungkan niatnya. Bu Aira, semuanya sudah siap. Ruangannya di sebelah sana. Bu Aira bisa mulai bekerja hari ini, ucap Bu Resti. Oh, jadi dia bekerja di sini juga, Bu? Tanya Clara heran. Iya, Bu Aira ini karyawan baru di sini. Oh iya, Clara. Maaf untuk pengangkatan jabatan untuk kamu dibatalkan. Perusahaan menginginkan orang baru yang mengambil posisi itu. Jadi kamu tetap di posisi yang sekarang ya. Maaf ya, mungkin kamu belum mencapai standar perusahaan. Apa? Kenapa bisa seperti itu, Bu? Saya sudah bekerja keras untuk bisa mendapatkan posisi itu. Sampai kemarin pun Bu Resti dan manajer bilang kalau saya layak. Kenapa tiba-tiba berubah? Protes Clara yang merasa sangat kecewa. Maaf Clara, ini sudah keputusan perusahaan. Silakan kembali bekerja. Clara merasa kesal. Dia menghentakkan kakinya dengan kesal, melangkah kembali ke ruangannya tanpa berkata apapun lagi. Dia sangat kecewa karena karirnya tidak jadi naik. Sementara dia sangat menginginkan posisi itu, agar nantinya dia bisa naik posisi lagi. Sementara Aira tersenyum. Hari ini akan ada kejutan lagi untuk kamu, Clara, batin Aira. Kerja kamu bagus. Oh iya, ada satu hal lagi yang perlu kamu lakukan untuk saya, ucap Aira pada Bu Resti. Memang sudah menjadi tugas saya, Bu Aira. Pak Pramono minta saya untuk menuruti semua perintah Bu Aira.
Apa yang bisa saya lakukan lagi, Bu?